kenal ibu bapaknya? Iya. Baik, Ibu sebelumnya ada keperluan apa ke sini? Saya kan di sini sama suami saya sudah menikah 2 minggu. Nah, saya sih ingin promil, persiapannya apa saja ya? Oh, jadi gitu ya. Jadi ibu di sini baru ya nikahnya. Nah, kalau ibunya mau promil, di sini saya akan jelasin ya gimana itu perencanaan kehamilan. Terus otomatis nanti kalau ibu udah hamil, bapak sama ibunya akan beralih perannya jadi ayah dan jadi ibu ya. Nanti di sini saya juga akan menjelaskan tentang persiapan menjadi orang tua ya. Nih, di sini pertama perencanaan kehamilan dulu ya. Nah, di sini tuh kehamilan merupakan suatu proses alamiah dan fisiologis ya. Jadi setiap wanita yang memiliki organ reproduksi yang sehat dan setelah mengalami menstruasi lalu melakukan hubungan seksual nih dengan seorang pria yang organ reproduksinya juga sehat. Jadi di sini akan terjadi kehamilan jika ibunya organ reproduksinya itu sehat, sel telurnya bagus ya, bapaknya juga organ reproduksinya bagus, sehat, terus sel spermanya juga sehat dan nanti jadi akan terjadi fertilisasi nih atau pembuahannya di dalam ovarium ibu. Nah, lalu nih selanjutnya perencanaan kehamilan itu apa sih nih teh ya? Perencanaan kehamilan merupakan perencanaan berkeluarga yang optimal melalui perencanaan kehamilan yang aman, sehat dan diinginkan merupakan salah satu faktor penting dalam upaya menurunkan angka kematian materna. Nih, jadi adanya perencanaan kehamilan itu jadi tetehnya tuh nanti teh udah siap nih ya. Teteh sama A-nya juga udah siap mau punyai anak gitu ya. Nanti tetehnya juga pas hamil nggak akan stres karena tetehnya udah siap gitu ya. Nah, lanjut nih, apa aja sih yang harus disiapin gitu ya kalau mau merencanakan kehamilan. Di sini yang pertama ada pengetahuan, kesiapan pengetahuan mengenai kehamilan harus dipersiapkan ya teteh sebelumnya. Adanya kehamilan agar ibu mengetahui usia yang cukup untuk hamil, fisik yang sehat dan lainnya. Pengetahuan akan berpengaruh pada sikap terhadap kesiapan untuk menghadapi kehamilan yang sehat. Mengikuti apa saja nih? Yang pertama, ada informasi tentang kehamilan. Yang kedua, informasi di masa kehamilan itu ada dua ya. Ada masa subur dan usia dan jarak untuk kehamilan. Nanti saya akan jelaskan tentang masa suburnya ya. Oke nih, persiapan selanjutnya di sini ada persiapan fisik ya nih. Diusahain nih teteh sama Anya kalau mau promil diusahain banyak olahraga ya, bisa olahraga bareng ya, misalnya kayak jogging atau jalan-jalan santai juga bisa ya. Nih, terus ada menghentikan kebiasaan buruk. Sebelumnya bapaknya perokok nggak Pak? Perokok aktif ya. Nih, kalau misalkan teteh sama Anya mau ngerencanain kehamilan, berarti Anya sebisanya dikurangin rokoknya atau jauh-jauh ya kalau mau ngerokok, jauh-jauh dari tetehnya. Terus lo pakai kontrasepsi. Ini sebenarnya di sini teteh pakai kontrasepsi nggak? Enggak ya. Berarti bagus ya nih. Kalau tetehnya pakai kontrasepsi itu di stop dulu ya kalau mau merencanain kehamilan teh. Terus persiapan finansial nih, ini penting juga ya karena kalau tetehnya hamil nanti teh pengeluarannya untuk biayanya akan bertambah ya. Nih nanti misalkan tetehnya perlu makanan yang bergizi, perlu kayak susu hamil gitu ya. Jadi otomatis pengeluarannya juga akan bertambah. Lalu jangan malu bertanya dan berkonsultasi. Nih, mau hal sepele apapun, teteh bisa langsung datang aja nih ya ke BPM atau ke rumah sakit. Bisa teteh langsung aja tanyainnya kalau ada yang mau ditanya. Konsumsi makanan bergizi nih. Ini juga penting ya teteh kalau mau merencanakan kehamilan tuh berarti harus harus makan makanannya tuh yang sehat 5 sempurna ya. Protein, karbohidrat, vitamin itu teh harus seimbang ya teh. Lalu hubungan seksual nih. Hubungan seksual di sini tuh kayak teteh sama Anya harus harus ngelakuin hubungan seksual teh pas tetehnya berada di masa subur nih. Teteh udah tahu belum cara menghitung masa suburnya? Belum. Teteh bulan ini udah haid belum? Udah ya. Tanggal berapa teh? Tanggal 2. Tanggal 2 ya nih. Di sini berarti tanggal 2-nya HPHT-nya ya. HPHT itu hari pertama haid terakhir ya. Nih, untuk lama menstruasinya teteh berapa hari? 7 hari. Untuk lama menstruasinya 7 hari ya. Berarti di sini hitung 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, berarti teteh berakhir haidnya di tanggal 8 ya? Ya. Di tanggal 8. Ini berakhirnya di tanggal 8 nih. Biasanya teteh siklus menstruasinya berapa hari? 28. 28 hari ya, kayak normal ya, itu 28 hari. Nih berarti dihitung nih dari tanggal 2 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Di sini ya, di tanggal 29 teteh berarti nanti haid lagi. Nih, teteh nanti haid lagi di tanggal 29. Nih rumusnya tuh teteh siklus menstruasi dikurang 14. Dikurang 14 ya. Nih, berarti tanggal 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 nih. Berarti di sini ya di tanggal 15. Untuk masa subur tuh ininya min 3 ovulasi dan plus 1 hari. Berarti teteh masa suburnya dari tanggal 1 2 3 berarti tanggal 12 13 14 15 dan 16 plus 1 ya, plus 1-nya di tanggal 16. Berarti teteh usahain nih kalau mau berhubungan seksual teh ininya jangan kelewat ya teh di tanggal 12, 13, 14, 15, 16-nya ya. Kayak gitu. Udah ngerti? Ya, ngerti. Oke, ini lanjut ya. Lanjut pemeriksaan kesehatan nih sebelumnya. Teteh kalau mau ngerencanain kehamilan tuh harus check up dulu ya, harus ngelakuin pemeriksaan kesehatan menyeluruh nih. Takutnya nanti ada kelainan atau apa gitu ya, nanti diperiksa dulu. Terus persiapan psikologis nih, ini juga penting ya, ini perandahannya juga penting ya nih. Nanti untuk pas teteh hamil kan nanti teh mungkin akan ada perubahan-perubahan fisik gitu ya tetehnya, mungkin nanti juga akan mau muntah, fisiknya mungkin karena dipengaruhi hormon, jadi nanti mungkin fisiknya akan berubah. Jadi jangan sampai ngejat tetehnya ya, harus ngedukung tetehnya, harus mensupport tetehnya ya, biar tetehnya enggak stres ya. Oke, ini lanjut ya nih. Lanjut di persiapan menjadi orang tua teh. Di sini apa sih orang tua itu? Nih, orang tua itu merupakan seseorang yang mempunyai tanggung jawab besar dalam mempersiapkan seseorang anak yang berkualitas. Menjadi orang tua adalah suatu anugerah yang tiada duanya. Namun untuk menjadi orang tua yang tidaklah mudah ya, memerlukan banyak pengalaman dan juga harus banyak mempelajari banyak ilmu juga nih ya dalam mengasuh anak agar kualitas hidup dan masa depan anak menjadi lebih penting. Jadi peran orang tua di sini tuh penting banget ya teh, nanti buat masa depan anaknya. Jadi teteh juga harus banyak tanya-tanya nih ya buat sama mamahnya mungkin ya yang udah berpengalaman punya anak gitu. Terus seberapa penting sih menjadi orang tua itu nih? Orang tua itu sangat berperan penting teh ya dalam membantu karakter positif anak melalui komunikasi terbuka serta memberikan pengawasan. Orang tua dapat mengajarkan pentingnya pendidikan, kerja keras, disiplin dan tanggung jawab kepada anak-anak mereka. Ayah dan ibu memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang meliputi pengasuhan, agama, psikologi, makan, minum, dan sebagainya. Kualitas pengasuhan yang diberikan ibu sebagai pengasuh utama mempunyai peranan penting bagi perkembangan anak ya. Ini lanjut ya. Persiapan untuk menjadi ibu dan ayah nih ya. Menjadi ibu persiapannya apa aja sih nih? Yang pertama, lakukan tes kesehatan untuk memastikan kesehatan calon ibunya. Lalu melakukan vaksinasi yang perlu dilakukan oleh ibu untuk melindungi janinnya selama kehamilan dan proses melahirkan. Kayak imunisasi tetanus toksida. Teteh udah ngelakuin imunisasi teteh kan yang pertama ya? Ya. Nah, berarti nanti teteh ngelakuin lagi imunisasi tetehnya yang kedua. Lalu menjadi ayah, menyadari bahwa kedudukannya akan berubah menjadi seorang ayah, menyadari akan punya bayi dan berubah menjadi lebih baik, sadar akan gaya hidup dan rencana hidup, aktif terlibat dalam kehamilan istri, tahu akan perannya selama persalinan dan menjadi kepala keluarga ya ayah. Nih, yang di sini ada yang mau ditanyain nggak teh? Nggak ada ya. Oke, lanjut ya. Nih, hal yang harus disiapkan untuk menjadi orang tua nih sama ya kayak yang tadi persiapan finansial ya. Ini juga pentingnya karena
otomatis nanti akan bertambah banyak ya teh kalau udah ngelahirin gitu, udah punya anak ya, untuk pengeluarannya pastinya makin banyak ya untuk keperluan anaknya gitu ya. Terus memperhatikan kebiasaan buruk nih ya, kayaknya tadi. Nanti kalau udah punya anak ya, usahain merokoknya di ini ya, di apa sih, diturunin dulu ya untuk merokoknya, untuk kebiasaan merokoknya. Terus persiapan fisiknya juga harus siap ya teteh ya kalau mau punya anak, karena nanti teh kalau udah ngelahirin pasti ya susah tidur gitu ya, tetehnya bakalan lelah, capek gitu ya. Jadi persiapan fisiknya harus bagus. Terus persiapan psikologi ini juga pentingnya kayak yang tadi, biar tetehnya nggak stres ya, biar tetehnya nggak stres, nggak baby blues gitu ya. Terus sikap dan perilaku apa sih yang harus teteh sama AA ini ya kuasain gitu ya. Nih yang pertama mengenali anak. Mengenali anak tuh kayak gimana sih karakternya gitu ya. Tadi harus banyak-banyak komunikasi sama anaknya. Hargai perilaku anak, mau sekecil apapun Tadi harus bisa menghargai nih perilaku anaknya ya. Harus mengapresiasi perilaku anaknya nih. Melibatkan anak kalau mau ada apapun, mau ada masalah apapun, kalau masih bisa, kalau itu masalahnya bisa dibagi sama anak, libatin aja ya. Ya, terus sediakan waktu khusus. Kalau teteh hanya sibuk nih nanti ya, usahain teteh sama hanya tuh luangin waktu ya, kayak seminggu sekali nih ya buat piknik bareng gitu ya, harus bisa. Terus selalu mendekatkan diri dengan anak tuh ya, yang tadi harus banyak-banyak komunikasi sama anaknya. Terus menegakkan kedisiplinan nih. Ini juga penting ya, biar anaknya juga disiplin, biar enggak bangkang gitu ya. Terus panutan bagi anak ini penting banget ya teteh ya. Harus bisa jadi panutan yang baik buat anaknya. Terus komunikasi dengan tepat nih ya. Terus menyelesaikan masalah dengan kepala dingin nih. Jangan tiba-tiba emosi, jangan didahuluin sama emosi ya. Untuk persiapan sama perencanaannya mungkin segitu aja nih teteh sama A. Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih sebelumnya? Enggak, udah ngerti ya nih. Nanti teteh dari sini abis dari sini bisa nih ngelakuin check up dulu ya, pemeriksaan menyeluruh dulu ya, biar tahu kesehatan samanya kayak gimana. Udah nggak ada yang mau ditanya lagi ya? Oke nih, mungkin cukup segitu aja ya. Boleh nih, terima kasih ya. Selamat siang.